Nah sekarang kita lihat bedanya syirik dengan tawassul. Ada dalam syariat Islam namanya tawassul. Dia mewasilahkan hal-hal yang dimuliakan oleh Allah. Kalau tawassul prakteknya sahabat dan beberapa para tabi'in, banyak tawassul. Hadis sahih riwayat Bukhari, Sayyidina Umar bin Khattab bertawassul, inna natawassalu ilaika bin nabi bi ammi nabiyika Muhammadin faskini fayusqauna. Dalam riwayat sahih Bukhari, Sayyidina Umar mengatakan, ya Allah, sesungguhnya kami bertawassul kepadamu lewat paman nabimu, maka tolong turunkan hujan. Fayusqauna, maka hujan pun diturunkan. Nah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ini bukan syirik, tapi kalau kita gagal paham, dia minta kepada makhluk, padahal di situ dia libatkan nama Allah. Nah bedanya Sayyidina Umar bin Khattab ini bisa dilihat di syarahnya Fathul Bari. Ternyata ada teksnya, beliau tawasul kepada Nabi Muhammad juga, bukan hanya kepada paman Nabi. Di situ menunjukkan tawasul kepada orang yang masih hidup dan orang yang meninggal itu boleh, karena tawasul kepada Nabi waktu itu Nabi sudah meninggal. Teks ini sebenarnya yang aslinya ada, cuma karena sudah dipotong banyak. Aslinya di Bukhari bertawasul 2 kali, kepada Nabi Muhammad, baru kepada paman Nabi Muhammad. Makanya kalau mau lihat jelasnya, kitab disusun oleh Sayyid Abdullah Al-Ghumari tentang tawasul khusus. Nama kitabnya Ithaful Adhkiya bi Jawazit Tawassul bil Anbiya wa Awliya. Kitab singkat, tipis, tapi menjelaskan secara dalam masalah tawasul. Nah sekarang saya kasih beda. Sayyidina Umar, kata Ibnu Hajar Asqalani, Sayyidina Umar bin Khattab bertawassul kepada Nabi Muhammad dan paman Nabi. Di situ kan menyebutkan Allah. Keyakinan daripada Sayyidina Umar yang memberi Allah, dan bukan ritual ibadah, bukan ritual ibadah, tawassul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihi wasilah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, perantara menuju kepada Allah, kata Allah Ta'ala Al-Quran. Jadi kalau keyakinannya, etikatnya bahwa tetap Allah yang berkuasa ini, itu tidak masuk bab syirik, namanya tawassul. Dan praktek tawassul itu sebenarnya kita sering lakukan secara tidak sadar di kehidupan duniawi. Misalnya sakit, mau kemana? Ke dokter. Allahu yashfi, Allah yang menyembuhkan. Kenapa ke dokter? Harus sebut Allah yang menyembuhkan, tapi dia mengatakan ke dokter. Nah etikatnya dia, ada beberapa di antara mereka etikatnya memang sudah berubah, dokter yang sembuhkan, tapi tidak divonis syirik. Kenapa? Karena ketidaktahuan dengan ilmu. Kalau orang-orang hakikat, nah Allah yang sembuhkan lewat perantara. Orang-orang tarekat biasa begitu, dapat rizki dari ini perantara. Ada orang yang awam, kasihan, tidak maksud seperti itu, tapi karena mungkin sudah suasana hatinya berubah, ngobrol ke dokter. Keyakinannya dokter yang sembuhkan, keyakinan obatnya sembuhkan. Ini secara praktek sebenarnya masuk ke syirik, tapi ulama tidak berani menyebutkan syirik. Mereka jelaskan spesifik, ini orang awam nggak paham gitu. Makanya syirik itu keyakinan ada Tuhan selain Allah dan dia beribadah. Kalau perantara namanya tawassul. Sayyidina Umar praktekkan tawassul. Ada satu ayat Allah jelaskan secara gamblang makna syirik. Ini ayat dalam Al-Quran. Ketika orang-orang musyrik ditanya, mereka menyembah berhala, mereka katakan apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah kepada patung-patung berhala. Na'budu, kami beribadah, kami menyembah kepada patung-patung berhala, melainkan tujuan kami agar patung-patung berhala ini membawa kami dekat kepada Allah.
Perhatikan kalimat na'buduhum. Jadi orang yang syirik itu memang dia beribadah kepada Tuhan semua. Dia beribadah, yakin ini Tuhan. Semua pemberian dari Dia, dari Allah dan dari Dia, dari patung berhala. Ya, itu yang namanya syirik. Tapi kalau lewat Dia Allah gabulkan, enggak. Dia libatkan Allah, ini mulia. Dia tidak berkeyakinan ini Tuhan. Dia tidak menjadikan ini ibadah. Dan ini dijelaskan oleh Imam Nawawi, dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Haytami, dijelaskan oleh Said Abdul al-Ghumari dalam kitabnya. Nah, ini bedanya tawasul dan syirik. Beda jauh.